Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa atmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulghah fi Ahaditsil Ahkam karya Al-Imam Ibn Mulaqqin yang wafat tahun 804 rahimahullahu taala, dan kita masih membahas pada kitab tentang jual beli. Nih, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Wasfi an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha shibran min al-ardi zulman fa innahu yutawwabu yawmal qiyamati min sab'i amadin. Babnya bab kosong ya. Ini babul ghasbi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul ghasbi, bab tentang gosok. An Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid, dan dia termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man akhadha, barang siapa yang mengambil shibran, satu jengkal, minal ardi, dari tanah, zulman, secara dolim, berarti bukan miliknya, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yutawwaquhu, akan dikalungi dengan satu jengkal tadi. Yutawwaku, orang itu dikalungi, hu, akan satu jengkal tadi, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, min, dari sab'i aradina, 7 lapis tanah atau 7 lapis bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini bicara tentang gosok. Apa definisinya gosok? Cara mengetahui definisi istilah-istilah fikih, sebagaimana dulu sudah pernah saya sampaikan, kita melihatnya dari kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, ya, kamus bahasanya ahli fikih. Kita tulis al-ghasbu, nanti akan muncul definisi dari gosok. Karena banyak sekali istilah-istilah yang kita itu sering mendengar, tapi ketika disuruh mendefinisikan itu susah. Nah, ini kamus ini fungsinya untuk memudahkan kita. Kalau mendengar istilah fikih, nah definisinya apa? Supaya pasti definisinya, itu kamus ini sangat bermanfaat nih. Nah, beliau mengatakan bahwa al-ghasbu, ghasab itu adalah al-istila'u, menggunakan ala haqqil ghair, terhadap haknya orang lain, ghalabatan, dengan mengalahkan orang yang memiliki tadi, waqtidaran, dan dengan menguasai terhadapnya. Atau dengan kata lain, akhdhu syai'i zulman, mengambil sesuatu secara zalim. Ada sandal di luar masjid, bukan milik kita, kemudian kita pakai, kita bawa ke rumah. Nah, itu namanya istilah ala haqqil ghair, ya, menguasai atau memakai terhadap hanya orang lain. Ghalabatan, dengan mengalahkan dia. Dia masih sholat, langsung kita pakai, nah, kita paksa untuk dipakai. Nah, seperti itu namanya apa? Gosok. Atau dengan istilah lain tadi, mengambil haknya orang lain secara dolim, itu adalah gosok. Maka gosok itu bisa menggosok sandal, ya, bisa juga menggosok tanah seperti yang disebutkan dalam hadis ini, dan yang lain-lain.
Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah secara zalim, berarti dia akan dikalungi dengan tanah tadi pada hari kiamat dari 7 lapis tanah. Ini menunjukkan bahwa menggosok tanah itu dosa besar. Kalau menggosok sandal belum tentu dosa besar, Pak. Tapi kalau gosok tanah ini jelas dosa besar. Dari mana taunya dosa besar? Dari kalimat berikutnya ini, yutawwaquhu yaumal qiyamah. Dia akan dikalungi dengan tanah tadi besok pada hari kiamat. Ini siksaan yang berat. Maka sebagian ulama mendefinisikan dosa besar itu dosa yang diancam dengan hukuman yang berat. Ini kan berat seperti ini. Oke, berarti ini dosa besar. Kemudian di sini dikatakan syibron, satu jengkal. Padahal satu jengkal cuma sedikit kan ini. Meskipun hanya sedikit, tetapi kalau itu milik orang, maka seperti ini adalah dosa besar. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan yang lebih jelas lagi, manaral ardi, la'anallahu, Allah melaknat man ghayyara, orang yang memindah manaral ardi, tanda di tanah. Ini tanah kita sampai di sini. Sebelahnya ini tanah tetangga. Okay? Ada tandanya tadi, pembatas itu. Okay? Pembatasnya kita geser, meskipun hanya satu jengkal, itu dilaknat oleh Allah. Nah, kata-kata laknat ini menunjukkan apa? Dosanya adalah dosa besar. Sehingga apa yang saya jelaskan di muka bahwasanya ini dosa besar dikuatkan lagi dengan hadis yang kedua ini, yaitu Allah melaknati orang yang memindah tanda di tanah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan yutawwaq, dia akan dikalungi. Nah, kata-kata akan dikalungi ini ada dua tafsiran, Pak. Tafsiran yang pertama, betul-betul dikalungkan, yaitu tanahnya itu ditaruh di atas pundak kita ini. Dan ini sesuatu yang susah untuk dipaham. Bagaimana bumi yang sangat tebal, bumi kan tebal itu, buktinya kalau panjenengan menggali bumi itu nggak akan bisa sampai tembus ke bawah, sampai bolong, saking tebalnya bumi itu. Nah, bumi yang tebal seperti itu 7 lapis semuanya ditaruh di atas pundak, ini gimana? Nggak masuk akal. Meskipun nggak masuk akal, terima saja hadisnya seperti itu. Nah, terus nanti gambarannya bagaimana? Tunggu ketika di akhirat kita akan melihat bagaimana orang yang disiksa seperti ini. Atau tafsiran yang kedua, dikatakan dikalungkan itu maksudnya dia dibenamkan di dalam tanah. Nah, ketika dibenamkan dalam tanah, maka pundaknya ini penuh dengan apa? Tanah-tanah tadi, sehingga seolah-olah dikalungi. Nah, ada dua tafsiran ini. Silahkan dipilih yang mana, semuanya tafsiran para ulama kita. Kemudian kata-kata min sab'i ardin, dari 7 lapis tanah, ini menunjukkan bahwa kalau seseorang menguasai satu tanah, maka tanah yang dia kuasai itu berlaku sampai ke bawah-bawahnya. Sehingga seandainya ini saya punya rumah, kemudian tetangga saya juga punya rumah di sebelahnya, saya menggali lubang di bawah rumah tetangga, haram hukumnya, Pak. Saya pengen punya saluran antara rumah saya atau terowongan ya, antara rumah saya dengan rumahnya sepupu saya. Terowongan ini melewati rumah tetangga, nggak boleh. Meskipun bawah ke jauh, jauhnya jauh banget itu 1 kilometer, tetap haram. Karena melewati apa? Bawah rumah tetangga. Boleh saya membuat terowongan bawah tanah tadi kalau saya minta izin kepada pemilik rumah, kepada tetangga saya. Saya pengen punya terowongan, Pak, bisa nyambung dengan kerabat-kerabat saya yang di sebelah-sebelah sana, karena dipisah dengan rumah-rumah tetangga. Oh nggih, silakan. Yang penting 1 kilo. Nah, kalau diizinkan boleh. Tapi kalau tidak diizinkan, ini hukumnya. Sab'i aradin, 7 lapis bumi ke bawah, semuanya adalah milik orang yang punya rumah di atasnya tadi. Monggo berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi la yusyrikanna ayyam bila Maryam hakaman adlan wa yaksiru as-salida wa yaksiru al-hijra apa bitama sunnah. Ya. Yang meriwayatkan siapa ini, Ustaz? Wa anhu saja. Bukan yang an. An Abi Hurairah.
Karena di kitab asalnya sini wa anhu saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi demi zat yang nafsi jiwaku biyadihi di tangannya, yaitu demi Allah, la yushikanna sungguh betul-betul nyaris ayang zila bahwasanya turun Ibnu Maryam, putranya Maryam. Itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Turun sebagai apa? Hakaman, hakim, adlan, yang adil. Fayaksira, lalu dia itu memecahkan as-saliba, salib, wa yaktula, dan dia itu membunuh al-khinzira, babi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kaitannya hadis ini dengan bab gosok? Masih bab gosok kan Ustaz? Ya, masih bab gosok. Ghasab itu tadi sudah kita definisikan, menguasai terhadap harta orang lain secara zalim. Bolehkah ghasab ini dilakukan pada barang-barang yang haram untuk dimiliki? Misalnya salib, ini haram untuk dimiliki. Misalnya lagi babi, ini haram untuk dimiliki. Apakah kalau kita melihat salib milik orang, boleh untuk kita ambil kemudian kita remuk ataukah tidak? Tetangga kita punya salib, kemudian apa? Kita merebut salibnya, kemudian kita remukkan, apakah boleh ataukah tidak? Nah, itu kaitannya dengan apa? Bab ghasab ini tadi. Maka hukumnya adalah tergantung ini siapa yang punya, Pak. Kalau yang punya salib ini adalah anak panjenengan, muslim, gitu, dia haram untuk memelihara salib. Maka dalam kasus seperti itu panjenengan ambil salibnya, dipecahkan, diremukkan, nggak apa-apa. Panjenengan punya murid, kemudian muridnya pakai kalung salib padahal muslim, nah itu diambil saja, diremukkan, karena memang haram dia untuk memiliki salib tadi. Tapi kalau yang memiliki salib itu adalah tetangga kita yang kafir, nah, maka tidak boleh kita untuk meremuk salib dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Kalian tidak dilarang untuk tabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Dia memang kafir, Pak. Orang kafir memang memelihara salib. Jadi untuk dia tidak kena hukum Islam karena memang dia masih kafir. Nah, sehingga ini tidak bisa kita terapkan. Berarti setiap ketika melihat salib langsung kita rusak padahal miliknya orang kafir, nggak bisa. Ini yang melakukan adalah siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau panjenengan dapat wahyu dari Allah, Pak, tak kasih wahyu Anda nih, besok semua tetangga sekampung itu silahkan masuki rumahnya yang kafir-kafir, salibnya diambil semuanya, diremuk. Kalau panjenengan dapat wahyu seperti itu boleh, tapi ora mungkin, Pak. Yang dapat wahyu adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, kita ini nggak mungkin dapat wahyu, maka nggak bisa kita samakan diri kita dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kalau kita menyamakan diri dengan Nabi Isa, itu berarti qiyasun ma'al farik. Kita berarti mengkiaskan, menyamakan diri kita dengan sesuatu yang tidak sama. Nabi Isa itu nabi, kita bukan nabi. Beliau melakukan ini berdasarkan wahyu, kita tidak berdasarkan wahyu, nggak bisa. Nah, maka jangan kita kemudian mengambil kesimpulan sendiri ya. Oh, berarti saya tak akan merusak salib-salib tetangga saya yang kafir-kafir, nggak bisa, nggak boleh. Baik, kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, saya kembali ke hadis sebelumnya ya, bahwasanya Sa'id bin Zaid, perawi hadis ini yang pertama tadi, itu saya katakan sebagai ahli jannah sebagaimana sabda Nabi SAW itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasul SAW bersabda, asyaratun fil jannah, ada 10 orang masuk ke dalam jannah. Siapa saja? Nabi dalam jannah, Abu Bakar, Umar, Uthman,
Ali, Talha, Zubair, ini dua-duanya ahli jihad. Sa'ad bin Malik itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaidin fil jannah. Maka Sa'id bin Zaid yang meriwayatkan hadis yang sedang kita baca tadi, ya, ini adalah termasuk orang yang dijamin masuk jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis berikutnya, faedah yang pertama adalah bahwa Nabi SAW kalau bersumpah itu sering sumpahnya seperti ini, walladzi nafsi biyadihi. Dan sumpah Nabi SAW tidak selalu walladzi nafsi biyadihi, bermacam-macam sumpah Nabi SAW. Contoh sumpah Nabi yang lain, la wa muqallibil qulub. Karena adalah Nabi SAW yahlifu, biasanya bersumpah, la, tidak, wa muqallibil qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Maka sumpah itu tidak harus dengan wallahi atau demi Allah atau yang lainnya, yang jelas harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan muqallibil qulub, boleh juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti muqallibil qulub ini. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, sungguh nyaris Nabi Isa akan turun. Turun itu pastinya dari atas. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Isa itu memang betul-betul masih berada di langit sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga nanti akan turun dari langit tersebut. Apakah ada sebutannya dalam Quran? Ada. Wa rafi'uka ilayya, surat Ali Imran ayat 55. Idh qala Allahu, ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa, sesungguhnya saya ini mau wafatkan kamu. Yang dimaksud wafat ini tidur, Pak. Jadi bukan wafat mati, bukan. Karena wafat itu ada dua macam. Ada wafat besar yaitu mati, ada wafat kecil yaitu tidur. Nah, ketika Nabi Isa akan dinaikkan ke langit, ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rafi'uka ilayya, dan saya mengangkat kepada engkau kepada saya, yaitu ke langit. Langit lapis berapa, Pak? 7 nomor 2. Lapis 2. Ini. Langit 7 itu yang paling atas sana, itu adalah untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi yang lapis 2 ini ada 2 nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya, 2 nabi yang sepupuan. Nah, jadi ingatnya gampang, Pak. Langit kedua isinya 2 nabi yang sepupuan, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, itu yang dimaksud rafi'uka ilayya. Dan ini tafsiran yang populer untuk kata-kata mutawafika, yaitu artinya adalah menidurkan engkau. Boleh juga diartikan ini mutawafika, sesungguhnya saya akan mematikan engkau. Maksudnya setelah kamu turun ke bumi, kemudian memecahkan salib dan sebagainya tadi, lalu saya akan mematikan kamu. Nah, sehingga ini berarti urutannya terbalik. Rafi'uka ilayya, naik ke langit dulu, habis itu turun ke bumi, habis itu baru mutawafika, wafat. Tapi tafsiran seperti ini saya tidak suka, karena harus bolak-balik tadi. Supaya nggak bolak-balik, ya berarti mutawafika tidur. Pas tidur kemudian rafi'uka diangkat ke langit. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan hakaman adlan, seorang hakim yang adil. Pertanyaannya, beliau menjadi hakim ini dengan hukumnya siapa? Ternyata beliau turun ke bumi bukan dengan hukum beliau, tapi dengan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam, yang pertama adalah yaksirus salib, memecahkan salib. Yang kedua adalah yaqtulul khinzir, membunuh babi. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain ada tambahannya, wa yadha'al jizyah, dan beliau itu meletakkan jizyah. Nah, ini kalimatnya dalam hadis yang lain ya, fayaduqqus salib, beliau meremukkan salib. Kalau yang tadi yaksirus salib, beliau memecahkan salib. Nah, dalam hadis yang lain lebih dahsyat, yaduqqu, meremukkan salib, wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi, wa yad'ul jizyah, dan
beliau meletakkan jizyah. Meletakkan jizyah maksudnya beliau sudah tidak terima lagi jizyah. Kamu wahai orang-orang kafir, pilih salah satu dari dua. Kamu masuk Islam atau saya penggal lehermu. Nah, jadi Nabi Isa tidak peduli kalau orang tidak mau masuk Islam, maka tidak bisa bayar jizyah lagi. Ima pilih Islam, ima pilih mampus, mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena itulah Allah membasmi pada masa Nabi Isa semua agama-agama selain agama Islam. Apalagi tugas beliau selain tiga ini? Masih satu lagi, yaitu wa yuhlikul masihad dajjal. Lalu beliau membunuh Masihud Dajjal, kemudian tinggal di atas bumi selama 40 tahun, kemudian wafat, kemudian disolatkan oleh umat Islam. Hadis riwayat Abu Dawud dan derajatnya sahih. Muncul pertanyaan, Pak. Dalam hadis ini disebutkan 40 tahun Nabi Isa alaihissalatu wassalam tinggal di bumi. Padahal dalam hadis yang lain disebutkan bukan 40, tapi berapa? 7 tahun. Ini yang benar yang mana? Tinggal di bumi 40 apa 7 tahun? Ini semuanya benar, Pak. Ingat-ingat ya, Nabi Isa itu naik ke langit usia 33 tahun. Ditambah setelah turun ke bumi 7 tahun. 33 tambah 7 berapa? 40 pas. Nah, jadi di sini disebutkan beliau tinggal di bumi 40 tahun, itu maksudnya ditambah yang tinggalnya dulu sebelum naik ke langit. Dulu 33, kemudian naik ke langit. Nah, kemudian turun lagi 7 tahun pas. Sehingga dua hadis ini tidak bertentangan. Jadi hadis yang populer kan, Nabi Isa cuma 7 tahun, Imam Mahdi cuma 7 tahun. Kok ini tiba-tiba 40 tahun gimana? Nah, jangan ditolak hadis ini. Ini hadisnya sahih kok. Harus dikompromikan tadi. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya usia 33 itu sudah disebut usia kuhul. Karena pada surat Ali Imran ayat 46, wa yukallimun nasa, Nabi Isa ngomong kepada manusia fil mahdi, ketika masih dalam ayunan, yaitu ketika bayi, wa kahlan, dan ketika sudah usia kuhul. Usia kuhul itu apa? Usia setelah syabab, setelah muda, itu berikutnya adalah namanya kuhul. Nah, Nabi Isa dinaikkan usia 33. Kemudian Allah mengatakan beliau bicara kepada manusia pada usia kuhul. Ini menguatkan pendapat bahwa usia syabab atau usia muda ini maksimalnya 30, Pak. Kalau sudah 31 itu namanya kuhul. Dan ini masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan syabab itu bukan 30 tetapi 40. Pendapat yang mengatakan 30 dikuatkan dengan dalil ini, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Tapi yang mengatakan bahwasanya usia syabab sampai 40 itu juga punya dalil. Nah, dalilnya dulu pernah saya sampaikan. Monggo diingat-ingat dalilnya apa. Mudah-mudahan panjenengan tidak lupa. Kalau lupa nanti dicari lagi dalam Quran. Pasti kalau panjenengan baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas ketemu. Dicari kata-kata 40. Nanti akan ketemu. Ini supaya apa? Semangat lagi baca Quran lagi. Tapi faedah berikutnya dalam hadis ini tadi disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam yaqtulul khinzir, membunuh babi. Maka babi itu sebenarnya tidak diperkenankan kita untuk membiarkan hidup sebenarnya. Tapi kita tidak punya kemampuan, Pak. Tetapi Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika sudah turun ke bumi, maka beliau akan menerapkan hukum yang ditetapkan oleh Islam, yaitu setiap ada babi ini sebenarnya kita disuruh untuk membasminya. Nabi Isa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Monggo, Ustaz. Kita Syu'ah bersyakoh. An-Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syu'ati fi kulli ma lahu qasam. Fa idza waqa'atil hududu wa surrifatil
turuku wala sum'ata Lafzul Bukhari wal Muslim nahwa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di situ anhu apa anhuma? Anhu ya. Nah, seandainya anhuma itu lebih bagus karena Jabir dan Abdullah sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan qadha, telah memutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati, hak syuf'ah, fi kulli, pada setiap malam yuksam, apa yang belum dibagi. Fa'idha, maka jika waqa'at, telah ada al-hududu, batas-batas, wa surrifat, dan telah dipisahkan, at-turuqu, jalan-jalan, fala syuf'ata, maka sudah tidak ada syuf'ah lagi. Lafzul Bukhari, ini adalah lafalnya Imam Bukhari. Wali Muslimin nahwuhu, wali Muslimin, dan milik Imam Muslim nahwuhu, semisal hadis ini. Ini mestinya nahwu karena apa? Sebagai mubtada. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang syuf'ah. Syuf'ah itu kalau mau diterjemahkan adalah hak perkongsian, perserikatan. Bagaimana hak perserikatan itu? Seandainya saya punya tanah 1 hektar dan yang memiliki 2 orang, saya sama adik, memiliki bersama, nah, maka disitulah yang disebut sebagai hak syuf'ah. Yaitu bagaimana saya tidak boleh menjual bagian saya kecuali saya sudah menawarkan kepada adik saya, karena tanah ini milik berdua. Misalnya mendapatkan warisan tanah dari orang tua saya, misalnya, atau hibah dari orang tua saya, kemudian tanah ini milik berdua, saya sama adik. Nah, maka hak saya dalam kepemilikan ini tidak boleh saya jual kepada orang lain kecuali saya sudah menawarkan dulu kepada adik saya, barangkali dia mau beli. Seandainya saya nekat tidak menawarkan, sudah langsung saya jual kepada Ustadz Abdul Hasan misalnya. Berapa itu harga tanahnya? 100 juta. Dibayar oleh Ustadz Abdul Hasan 100 juta. Adik saya baru tahu setelah pembayaran selesai. Maka adik saya berhak untuk membatalkan jual beli tadi kepada Ustadz Abdul Hasan. Caranya bagaimana? Adik saya bayar kepada Ustadz Abdul Hasan 100 juta, kemudian hak tanah tadi menjadi milik dia. Dan Ustadz Abdul Hasan tidak bisa menolak. Kenapa? Ini adalah hak syuf'ah milik adik saya yang saya berikan kepada Ustadz Abdul Hasan padahal tanpa izin kepada adik saya. Enggak boleh. Nah, itu namanya apa? Hak syuf'ah. Jadi jual beli yang sudah sah, padahal beliau sudah bayar kepada saya dan saya sudah terima dengan harga segitu, ya sudah saling ridho. Itu mestinya kan jual belinya sah. Tapi tetap kalah dengan hak syuf'ah. Tapi dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW ada syaratnya, malam yuksam, ketika tanahnya tadi belum dibagi. Ini tanah 1 hektar, milik berdua, saya sama adik, belum dibagi, mana hak saya, mana hak adik saya. Tapi kalau sudah dipisah jadi 2, nih, yang selatan milik adik, yang utara milik Anda, nah di sini sudah tidak ada hak syuf'ah. Sehingga saya jual kepada Ustadz Abdul Hasan tidak perlu bilang sama adik. Dan kalau saya bilang kemudian dia ternyata tertarik untuk membeli, dia sudah keduluan, kalah. Kenapa? Karena memang dia tidak punya hak. Itu adalah yang disebut sebagai syuf'ah. Nah, untuk syuf'ah ini ada perselisihan para ulama, yaitu perselisihannya pada kata-kata fi kulli, pada setiap malam yuksam, apa yang belum dibagi. Apakah ini berlaku untuk semua barang atau hanya berlaku untuk barang yang tidak bisa berpindah? Rumah, tanah, sawah, kebun, ini nggak bisa dipindah. Laptop, meja, mobil, motor, itu bisa dipindah. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya syuf'ah ini hanya berlaku untuk hal-hal yang tidak bisa dipindah. Kenapa? Karena buktinya di sini Nabi menjelaskan nih, kalau sudah ada batas-batasnya dan sudah ada jalannya masing-masing, maka tidak ada hak syuf'ah. Berarti ini barang yang bisa dibagi, Pak. Barang yang bisa dibagi adalah ya seperti barang yang tidak bisa pindah tadi. Tapi barang yang bisa pindah, bagaimana cara baginya?
Mobil apakah dipenggal jadi dua? Nggak bisa, no. Laptop apakah dipenggal jadi dua? Nggak bisa. Nah, sehingga untuk barang-barang yang bisa berpindah ini tidak ada hukum hak syuf'ah menurut mereka, berdasarkan kalimat dari fa idza waqa'atil hududu dan seterusnya itu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hak syuf'ah ini berlaku untuk semua barang, baik bisa berpindah, karena di sini ada kata-kata kullima, setiap apa yang belum dibagi. Berarti setiap barang itu bisa untuk apa? Setiap barang baik itu berpindah atau tidak, maka bisa ada hak syuf'ah padanya. Dan pendapat ini secara nalar masuk akal, karena seandainya satu tanah dimiliki dua orang dan orangnya ini satunya bermasalah, ini satunya pasti akan terganggu. Saya jual tanah saya kepada Ustaz Abdul Hasan, orangnya baik, nggak ada masalah. Tapi kalau saya jual kepada orang yang suka mendem-mendem, akhirnya nanti bersama adik saya memiliki satu tanah, ini dia akan terganggu karena dia suka mendem dan sebagainya. Nah, sehingga kalau termadoroti untuk tanah, termadoroti juga untuk laptop. Laptop dimiliki berdua, saya sama adik saya, berdua bareng memakai aman-aman saja. Saya hari Senin pakai, adik saya hari Selasa pakai, aman-aman saja, sehari-sehari ini. Begitu hak laptop ini saya berikan kepada orang lain, dan ternyata orangnya itu jelek, nah kasihan adik saya, jadi terdolimi. Dia mestinya sehari pakai, temannya tadi sehari pakai, tapi karena dia dolim, akhirnya dia 2 hari pakai, baru mengembalikan. Adik saya terdolimi. Nah, supaya tidak terjadi kedoliman seperti itu, maka diadakan hak syuf'ah. Nah, sehingga secara nalar ini lebih kuat pendapat yang mengatakan bahwa hukum syuf'ah berlaku untuk semua barang, baik yang bisa berpindah maupun yang tidak bisa berpindah. Tapi secara lafal hadis lebih kuat pendapat yang pertama. Karena apa? Karena di sini dijelaskan kalau sudah ada batas-batasnya. Nah, berarti barang yang bisa dibagi tadi. Karena ada batasnya itu berarti bisa dibagi. Laptop ini nggak bisa dibagi, mobil nggak bisa dibagi. Nggak baginya gimana caranya? Nah, dipenggal nggak jadi, mobil nggak bisa dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ustaz. Wa ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam amala ahla wa ibara bisa terima yakutu minha min kamarin awzan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amala mempekerjakan ahla Khaybar, penduduk Khaybar yaitu orang-orang Yahudi, bisyatri dengan separuh ma yakhruju apa yang keluar minha dari tanah Khaybar. Apa itu yang keluar? Min thamarin berupa buah-buahan, au zar'in atau tanaman. Buah-buahan maksudnya buah-buahan pohon seperti kurma dan sebagainya. Tanaman maksudnya tanaman bawah, misalnya padi dan sebagainya. Hadis ini sudah tidak bicara tentang syuf'ah, tapi bicara tentang apa? Musaqah. Musaqah itu dari kata-kata saqah yang artinya menyirami. Maka musaqah itu adalah saya punya kebun, saya suruh orang lain untuk menyirami kebun saya. Kemudian upahnya bukan uang, tapi upahnya adalah hasil panenan kebun tadi, itu namanya musaqah. Kalau hasilnya, kalau bayarannya adalah bukan hasil panen, tapi uang, namanya bukan musaqah, Pak. Namanya mu'ajarah. Mu'ajarah halal, musaqah halal. Saya suruh orang untuk nggarap sawah saya. Saya gaji setiap bulan misalnya 2 juta misalnya. Nah, itu namanya mu'ajarah halal. Atau saya suruh dia menggarap sawah saya, kemudian nanti bagi hasil. Kalau sudah panen, silahkan antum ngambil 60%, saya 40%. Atau kamu 70%, saya 30%. Atau sesuai kesepakatan. Nah, seperti itu namanya musaqah. Musaqah halal, mu'ajarah juga halal. Yang tidak halal apa? Yang tidak halal adalah kalau terjadi di situ adanya jahalah, ketidakjelasan. Misalnya ini sawah, saya suruh menggarapkan orang. Nanti hasilnya bagaimana? Upahnya bagaimana? Upahnya yang bagian selatan ini nanti kamu panen, yang bagian utara ini nanti panenannya untuk saya. Nah, seperti ini tidak boleh.
karena tidak jelas. Bisa jadi yang selatan tidak berhasil, yang utara berhasil, sehingga dia sudah kerja tapi susah, tidak ada dapat uang, tidak ada dapat hasil. Sementara saya yang duduk-duduk di rumah malah saya dapatkan hasil yang sempurna. Atau sebaliknya, yang selatan ini sempurna hasilnya, tapi yang utara ini malah tidak sempurna karena dekat dengan sungai, rusak semuanya. Akhirnya saya tidak dapat apa-apa. Nah, ini bisa merugikan kepada pemilik tanah. Nah, sehingga yang tidak boleh adalah ketika terjadi ketidakjelasan atau keghororan atau spekulasi. Tapi ketika tidak spekulasi tidak ada masalah. Ini dalilnya, amala, Nabi mempekerjakan dengan upah separuh dari yang keluar. Nah, kata-kata separuh menunjukkan bahwa upahnya itu adalah 50%. Apakah separuh ini wajib? Tidak wajib. Ini sesuai dengan kesepakatan. Taunya dari mana bahwa ini tidak wajib? Dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, innamal bai'u, sesungguhnya tiada lain jual beli, termasuk ini tadi jual beli, antara din, saling ridho. Nah, sehingga kalau dia ridho separuh-separuh boleh, dia ridho 60%, 40% boleh, dia ridho 70%, 30% boleh, terserah. Karena pasti ini ada adat yang berbeda-beda. Adat Jawa Timur dengan Jawa Tengah dengan Jawa Barat pasti berbeda-beda, sesuai adat, nggak ada masalah. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran juga bahwa kita boleh bermuamalah dengan orang kafir. Amalah ahla Khaybar, tetangga kita kafir, punya warung, kita beli di warungnya, boleh, nggak ada masalah. Tetangga kita kafir, tapi dia tukang yang ahli, yang sangat handal, kita suruh dia bangun rumah kita, silahkan, boleh, muamalah. Bahkan kita bangun masjid, kita ngundang tukang kafir, boleh Pak? Ngundang tukang apa? Kafir, boleh. Karena kita ngundangnya bukan untuk amal soleh, tapi ngundangnya untuk apa? Untuk bekerja, dan ini pekerja yang halal. Nukang itu adalah pekerjaan yang halal, tidak ada masalah. Hanya kalau bisa yang membangun masjid adalah orang-orang tukang-tukang muslim, itu lebih afdol daripada kalau yang membangun adalah tukang-tukang kafir, daripada apa? Nanti dia berbuat yang tidak pantas di tempat tersebut. Kemudian dalam hadis ini disebutkan min thamarin aw zar'in, dari buah-buahan maupun tanaman bawah. Artinya apa? Hukumnya sama, baik pohon yang berdiri atau tanaman yang bawah, hukumnya disamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi kadang-kadang mengirim orang untuk datang ke Khaybar untuk mengambil bagiannya dari Khaybar. Jadi Khaybar ini tanahnya orang-orang Yahudi, diperangi oleh Nabi SAW, kalah si Yahudi ini, akhirnya tanahnya dikuasai oleh umat Islam, jadi harta rampasan. Nah, setelah dikuasai oleh umat Islam, Nabi kemudian memberikan keputusan, ini tanahnya kamu dulu, sekarang miliknya kami. Nah, tapi penggarapannya tetap saya serahkan kepada kamu. Kamu sudah bertahun-tahun garap di sini, kamu lanjutkan. Hasilnya nanti bagi separuh-separuh. Nah, kadang-kadang Nabi dari Madinah mengutus orang ke Khaybar. Sampai di Khaybar, Nabi suruh orang ini untuk ngambil jatah panennya. Kemarin panen, nah jatah panenan saya mana? Nah, itu Nabi punya kode, Pak. Nanti silahkan ditepuk pundaknya, misalnya. Kalau kamu nepuk pundaknya, maka di si Yahudi ini akan paham bahwa kamu utusan saya. Nah, jadi dari hadis itu kita ambil pelajaran, Nabi ternyata pakai kode-kode atau bahasa isyarat. Jadi Nabi sudah pesan kepada si Yahudi, nanti kalau saya datang ke sini, kalau ada orang datang ke sini nepuk pundak kamu, nah itu berarti utusan saya. Nah, maka kode-kode seperti ini diterapkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan keseharian, termasuk dari muamalah jual beli ini. Monggo Ustaz. Wa Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil muqawwarah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli mukhabarah. Apa itu mukhabarah? Mukhabarah itu nama lainnya adalah muzara'ah. Muzara'ah itu diambil dari kata-kata zar'un. Zar'un itu artinya adalah tanaman bawah, seperti sawah tadi. Maka yang dimaksud mukhabarah atau muzara'ah adalah menggarapkan sawah kepada orang
kemudian kita upah dengan hasil dari sawah tadi. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dilarang? Karena mukhabarah ini mengandung unsur gharar atau spekulasi tadi. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya membolehkan, hadis setelahnya melarang, tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang membolehkan ini yang tidak ada ghararnya. Kalau pakai uang jelas tidak ada ghararnya, halal, namanya muajarah. Kalau pakai hasil tanaman tapi dengan hitungan persenan dari hasilnya, maka tidak ada gharar, tidak ada spekulasi, berarti halal. Tapi kalau dengan model tadi dibagi separuh tanahnya, ya, separuh utara hasilnya kamu, separuh selatan hasilnya saya, di sini terjadi gharar atau spekulasi. Di sini yang tidak boleh. Maka dua hadis ini tampaknya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak bertentangan karena masing-masing dipahami pada porsinya atau pada tempatnya masing-masing. Monggo Ustaz. Kita berbicara. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iktajama wa aqtal hajama ujirat Ajruh. Nah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma karena Ibnu Abdullah bin Abbas dan bapaknya Abbas sama-sama sahabat Nabi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam, wa a'ta dan beliau memberi al-hajjam kepada tukang bekam, ajrahu akan upahnya, wasta'ata dan beliau itu minta di sa'ud. Apa sa'ud itu? Sa'ud itu adalah gurah, minta digurah. Gurah ada dua macam, ada yang dimasukkan di hidung, ini namanya sa'ud, ada yang dimasukkan di mulut, ini namanya ladud. Jadi Nabi bilang kepada tukang bekam, tolong saya dibekam, ini bagian belakang nih, punggung dan lehernya, dan tolong saya di sa'ud, dikasih gurah, ditetesi obat di bagian hidungnya. Nah, kemudian Nabi ngasih upah. Ini biasanya gabung, Pak, antara tukang bekam dengan tukang gurah. Yang ahli bekam biasanya ahli gurah. Nah, maka Nabi SAW ngasih upahnya, ajrohu, upahnya, itulah yang disebut sebagai ijarah. Jadi ijarah itu apa? Mempekerjakan tukang dengan bayaran uang atau yang sejenisnya, itu namanya ijarah. Panjenengan ngundang tukang ke rumah, memperbaiki apa? Genteng bocor. Berapa Pak ini Pak? 100.000. Nah, itu namanya ijarah. Panjenengan datang ke tukang jahit, bawa kain, ini tolong dibuatkan jaket. Berapa Pak? Jahitnya 100.000. Nah, itu namanya ijarah. Panjenengan minta tukang bekam datang, kemudian setelah dia membekam kita upah dengan uang, itu namanya ijarah. Apakah disebut ijarah harus dengan uang? Tidak harus dengan uang. Apapun yang kita berikan, baik itu uang maupun barang, maka disebut sebagai apa? Ijarah, kalau itu disebutkan sebagai upah. Tapi kalau tidak disebutkan sebagai upah, hanya ucapan terima kasih saja, maka namanya bukan ijarah, namanya adalah karamah. Misalnya saya sakit, kemudian saya minta tolong tetangga saya untuk ngeroi. Setelah dikeroi rasanya enak sekali, Pak. Nah, kemudian dia pulang, saya kasih nasi bungkus nasi padang. Monggo Pak untuk makan malam. Nah, sekeluarga ada 5 orang, kasih 5 bungkus nasi padang. Tidak disebutkan di awal, itu namanya apa? Karamah. Kalau disebutkan di awal, saya kalau dikeroi upahnya berapa Pak? Oh, upahnya 5 bungkus nasi padang. Nah, itu namanya apa? Ijarah. Jadi bisa disebut ijarah, bisa disebut karamah, tergantung akadnya. Kalau akadnya disebutkan di awal sebagai upah, namanya ijarah. Kalau tidak disebutkan sebagai upah, namanya karamah. Hukumnya sama-sama boleh. Tapi masuk Quran bayar Pak? Betul enten kita ya. Nah, Quran bayar betul model ya di Indonesia. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa ihtajama, berbekam, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbekam itu diperintahkan oleh para malaikat
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailata usriya bi, pada malam Isra Mi'raj saya tidak melewati sekelompok malaikat pun kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, suruhlah umatmu untuk berbekam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Karena itu saya sarankan yang belum pernah berbekam sama sekali, silahkan berbekam meskipun seumur hidup hanya 1 kali. Karena saking pentingnya ini, ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu kelompok malaikat dipesani bekam. Kalau ketemu lagi kelompok malaikat yang lain dipesani bekam lagi. Ini berarti menunjukkan pentingnya, Pak. Ada yang belum pernah bekam? Ada? Nah, monggo silakan. Yang belum pernah bekam dijadwalkan nanti kapan bekam gitu. Kalau di Solo itu kita buat program bekam bayar terserah. Setiap hari Selasa di Masjid Kebonan. Nah, yang pas mampir ke Solo hari Selasa silahkan nanti mampir di Masjid Kebonan minta dibekam. Rata-rata orang ngasihkan di kota infaknya 50 rata-rata. Tapi tidak harus. Oh, memang bebas. Seandainya panjenengan masukkan 2000, ya orang sing mah itu, Pak. Meng mungkin sing delok heran, kok 2000 tok. Tapi enggak dilarang, karena memang kita bebaskan di sana. Ini program sudah bertahun-tahun dibuat oleh teman kita Ustadz Ari di sana. Setiap hari Selasa, hari pagi sampai asar katanya, atau dari jam 10 sampai asar. Nah, kalau dibuat di sini silahkan monggo, dibuat program, bekam bayar bebas. Nah, di masjid ini, tempatnya tentu saja jangan di masjid, tapi di ruang sebelah masjid. Ini untuk menghidupkan perintah Nabi untuk melakukan bekam ini. Minimal 1 kali aja seumur hidup. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi ngasih kepada pembekam akan upahnya. Kata-kata ngasih kepada pembekam akan upahnya ini diambil pelajaran oleh Ibnu Abbas, berarti bekam itu adalah halal. Mari kita lihat perkataan Ibnu Abbas dalam masalah ini. Walau kana haraman lam yu'tihi. Kata Ibnu Abbas, walau kana haraman, seandainya upah bekam itu haram, lam yu'tihi, pasti Nabi tidak akan ngasih kepada pembekam tadi. Di situ nggak ada nggak tadi? Nah, nggak ada. Ini perkataan Ibnu Abbas disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena itu hadis yang menunjukkan bahwasanya upah bekam haram itu harus kita pahami dengan benar. Al-hajjami khabithun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thamanul kalbi khabith." Upahnya anjing, harganya anjing itu adalah busuk. Dan maharnya pelacur itu adalah busuk. Dan hasilnya pembekam, upahnya pembekam adalah busuk. Nah, kata-kata busuk di sini tidak bisa dipahami haram, Pak. Karena kalau dipahami haram nanti akan bertentangan dengan hadis ini tadi. Nabi memberikan kepada pembekam. Nabi memberikan. Nah, sehingga para ulama mengatakan untuk yang anjing ini khabithnya memang haram. Untuk yang zina ini khabithnya memang haram. Tapi untuk yang bekam ini khabithnya adalah makruh. Di sini maksudnya apa? Makruh. Kok bisa satu kalimat maknanya bisa 2? Yang pertama adalah haram, yang kedua adalah haram, yang ketiga adalah makruh saja. Kok bisa? Ya bisa, nggak ada masalah. Nabi biasa seperti ini, menyebutkan satu kalimat, ternyata beberapa yang disebutkan dalam satu kalimat itu hukumnya beda-beda. Biasa seperti itu. Saya kasih contoh sekarang ya, supaya lebih mantap lagi pemahamannya di sini. Rasulullah mengatakan asyrun minal fitrati. Ada 10 macam dari amalan fitrah. Amalan fitrah adalah amalan seluruh para nabi. Yang pertama, memotong kumis, ini sunnah. Yang kedua, membiarkan jenggot, ini sunnah. Bersiwak, ini sunnah. Istinsyak, ini sunnah. Tapi menurut mazhab Hambali istinsyak wajib. Memotong kuku, ini sunnah. Membasuh ini kerutan pada jari ketika wudhu, ini sunnah. Mencabut bulu ketiak, ini sunnah. Mencabut mencukur bulu bulu kemaluan, ini sunnah.
Intiqasul ma, istinja. Apa hukumnya istinja? Wajib. Panjenengan pipis langsung loyor pergi, haram. Karena berarti panjenengan menajiskan celana. Harus istinja. Ambil air disiram atau ambil tisu kemudian dikeringkan itu bekasnya najis tadi. Nah, maka di sini Nabi menyebutkan 10, ternyata hukumnya berbeda-beda. Dari 1 sampai 9 itu sunnah, tapi ada juga yang diperselisihkan. Khusus untuk yang nomor 10 ini hukumnya adalah wajib. Nah, sehingga nggak ada masalah seperti ini. Demikian juga di sini. Untuk yang anjing memang khabithnya itu haram. Kenapa? Karena memang anjing najis. Untuk yang baghi atau pelacur ini khabithnya memang haram. Kenapa? Karena memang melacur itu dosa. Perbuatan dosa menghasilkan uang, uangnya juga apa? Dosa. Orang mencuri kan dosa kan? Nah, hasil curian dosa, haram. Orang berzina, zina itu dosa, maka hasil dari zina haram. Dan sekarang berbekam, apa hukumnya bekam? Mubah, bahkan sunnah menurut sebagian ulama. Karena tadi Nabi setiap kali naik Isra Mi'raj ketemu malaikat disuruh bekam, berarti sunnah. Sehingga karena bekam ini sunnah, tidak mungkin khabithnya itu adalah haram. Orang nyambung. Nah, sehingga khabithnya di sini dipahami oleh para ulama yaitu hukumnya makruh saja. Nah, adapun kenapa makruh? Kenapa makruh? Ada sebagian masyayikh menjelaskan maksud Nabi adalah hendaklah bekam itu antar sesama manusia dijadikan sebagai saling tolong menolong, sehingga nggak usah diambil upahnya. Sama dengan orang Indonesia kalau keraan, keraan nggak usah ngambil upahnya, udah bantu membantu aja lah. Seperti misalnya saya tengeng, kemudian minta tolong teman saya mijeti begini. Nah, ini dibuat bantuan saja, nggak usah upah. Karena cuma bukan tukang pijit dia, hanya bantu untuk tengengnya hilang saja. Kalau memang pekerjaannya tukang mijet seluruh tubuh, nah beda lagi ya. Memang itu pekerjaan yang perlu untuk dibayar. Nah, itu maksudnya. Jadi karena orang Arab sudah biasa setiap harinya atau setiap bulannya mereka itu sudah biasa berbekam, karena di tanah mereka tanah yang panas, cocok untuk dibekam tubuhnya, maka oleh Nabi disuruh untuk dijadikan sebagai bantu-membantu antara sesama manusia, bukan dijadikan sebagai pekerjaan untuk mencari uang. Ini yang dapat kita sampaikan. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.